Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Ustadz akan membahas tentang tanda baligh. Namun sebelum itu anak-anak, mari kita tawassul dulu. Mudah-mudahan hari ini Allah beri kemudahan dan kelancaran terhadap belajar kita, dan juga mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah manfaat. Dan juga mudah-mudahan anak-anak di rumah, keluarga di rumah semuanya mudah-mudahan tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya yang Ustadz cinta dan sayangi, Ustadz sekarang akan membahas tentang tanda-tanda baligh. Ya, tanda-tanda baligh. Di mana baligh ini anak-anak berasal dari kata balagh yang artinya sampai. Ya. Sedangkan menurut istilah, baligh ini adalah sampainya seseorang pada tahap kedewasaan. Jadi bisa disimpulkan apabila anak-anak sudah baligh berarti sudah dianggap dewasa, ya. Bisa dipahami Ustadz ulang? Baligh berasal dari kata balagh yang artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, baligh adalah sampainya seseorang, ya, pada tahap kedewasaan. Artinya setelah kita baligh maka kita sudah dianggap dewasa dan ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya, yang Ustadz akan bahas nanti di bawah ini tentang kewajiban bagi bagi anak yang sudah baligh. Anak-anakku semuanya, baligh ini merupakan masa peralihan, ya. Masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kenapa demikian? Karena pada anak-anak yang sudah baligh, ya, mengalami perubahan. Mengalami perubahan pada apanya, Ustaz? Di antaranya adalah tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, ya. Tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh bisa anak-anak pahami sendiri. Terus yang kedua, suara makin besar yang awalnya kecil ketika anak-anak sudah baligh, ya. Kata orang-orang modern mengatakan baligh itu sama halnya dengan masa puber, ya. Suaranya makin besar yang awalnya halus, kecil, ketika anak-anak sudah baligh maka suaranya sudah menggelegar, ya, makin besar. Itu adalah salah satu ciri atau salah satu tanda kalau kita sudah mengalami atau sudah sampai pada baligh, ya. Baik, yang berikutnya adalah tubuh mengalami perubahan. Yang awalnya pendek menjadi tinggi, ya. Berat badan yang awalnya ringan bertambah berat, ya. Itulah beberapa tanda-tanda baligh, ya. Beberapa ciri-ciri orang yang sudah baligh. Ustaz ulang, diantaranya adalah diantaranya perubahan ketika kita sudah baligh. Yang pertama adalah tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh, ya. Terus suara makin besar atau menggelegar. Berikutnya adalah tubuh mengalami perubahan. Tubuh mengalami perubahan yang diantaranya berat badannya makin bertambah, tingginya juga makin bertambah, ya. Baik. Berikutnya juga ketika kita sudah mengalami baligh, kita bisa membedakan karena orang baligh itu anak-anak sudah dianggap dewasa. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Ya. Itu merupakan beberapa tanda baligh. Kemudian yang berikutnya adalah akan diperjelas lagi mengenai tanda-tanda baligh, ya. Sesuai dengan ayat yang disampaikan melalui surat An-Nur ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balawal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Ini ayat ini menjelaskan tentang baligh. Bagaimana Ustaz kita baca ya artinya biar kita bisa memahami. Wa idza balagha dan apabila telah sampai al-adfalu anak-anak ya. Minkum di antara kamu sekalian al-huluma bermimpi. Nah, biasanya ketika kita sudah baligh anak-anak yang awalnya tidak pernah mimpi sesuatu, ketika kita sudah baligh mengalami mimpi. Dan mimpi itu hubungannya dengan ejakulasi, anak-anak. Mimpi keluar mani ya, mimpi basah istilahnya lah seperti itu. Terus falyasta'dinu maka hendaklah memerintahkan atau falyasta'dinu maka hendaklah mereka meminta izin kama sebagaimana barang ista'dana meminta izin alladzi orang-orang min dari qablihim sebelum mereka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, kadzalika yang demikian itu yubayyinu menjelaskan Allahu siapa Allah lakum bagimu ayatihi ayat-ayat atau tanda-tanda. Wallahu dan adapun Allah alimun maha mengetahui, hakimun juga maha bijaksana. Dari ayat yang dipaparkan di atas ini anak-anak dapat disimpulkan bahwasanya tanda-tanda tersebut dapat disimpulkan bahwa batas usia minimal seorang anak itu mencapai 9 tahun ya. Batas minimal usia anak ya ketika haid ya biasanya mencapai 9 tahun, maksimalnya sampai 15 tahun ya. Tetapi ada sebagian kecil sudah nyampe 9 tahun, bahkan sudah ada yang 15 tahun tapi tidak mengalami haid. Ya, bagaimana itu anak-anak? Apakah sudah wajib? Apakah sudah wajib untuk melaksanakan beberapa kewajibannya terkait dengan syariat Islam? Nah itu dapat disimpulkan bahwasanya anak yang sudah mencapai 9 tahun sampai 15 tahun itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan atau beberapa kewajiban lainnya. Kenapa demikian? Karena di anak yang sudah berumur 9 tahun sampai 15 tahun itu sudah dianggap dewasa, sudah termasuk tanda-tanda ciri orang haid yang Ustaz jelaskan di atas tadi ya. Meskipun tidak haid, tapi anak itu sudah bisa membedakan baik dan buruknya, maka sudah termasuk tamyiz. Tamyiz ini adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sekali lagi Ustaz jelaskan, tamyiz adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Ya. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah ada beberapa kewajiban anak-anak yang Ustaz sindir di atas tadi, ada beberapa kewajiban terkait dengan anak yang sudah mengalami haid, ya, anak yang sudah mengalami haid. Di antara kewajibannya itu, karena pada anaknya di antara beberapa kewajiban pada anak yang sudah haid, ya seperti misalnya sholat, ya, puasa, ataupun kewajiban-kewajiban yang lain. Itu sudah menjadi tanggung jawab anak yang sudah haid ya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena anak-anak yang sudah baligh dikenal dengan taklif. Apa itu taklif? Taklif adalah wajib
wajib menjalankan, ya, wajib menjalankan. Taklif itu adalah wajib menjalankan syariat Allah, yang diantaranya adalah seperti misalnya ibadah, akhlak, dan lain sebagainya. Kalau ibadah anak-anak misalnya sholat, ya, maka ketika kita mau sholat anak-anak wajib punya wudhu, ya. Ibadah itu berkaitan dengan sholat, membaca Al-Quran, puasa, dan lain sebagainya, yang semuanya itu anggota badan anak-anak harus suci. Yang sebelumnya misalnya anak-anak ketika membaca Al-Quran tidak punya wudhu misalnya, ya. Tetapi kalau Quran memang harus punya wudhu anak-anak, maka sudah wajib punya wudhu, ya. Yang diantaranya lagi terkait dengan akhlak, ya. Akhlak anak-anak yang sebelumnya misalnya sebelum haid atau masih masa kanak-kanak, ya, dipandang masih kurang baik, maka harus diperbaiki, ya, karena anak-anak itu sudah dianggap tamyiz, artinya sudah bisa membedakan mana yang jelek dan mana yang baik. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan terkait dengan tanda-tanda baligh, ya. Sambil lalu anak-anak baca bukunya dan dipahami maksud dari buku tersebut, ya, yaitu mengenai tanda-tanda baligh. Ya. Mudah-mudahan sedikit banyak ini bermanfaat bagi anak-anak. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.